Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema Bauer-Feig untuk norm P. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita juga memiliki teorema Bauer-Feig untuk norm P. Seperti tadi, misalkan A dapat didiagonalkan dan dapat dituliskan sebagai SDS inverse. Lalu misalkan E suatu matriks n kali n sembarang, maka untuk setiap P bilangan real dari 1 sampai tak hingga, dan untuk setiap nilai eigen mu bagi A plus E, maka jarak antara mu dan lambda itu lebih kecil atau sama dengan kappa P dari S dikalikan norm P dari E untuk suatu lambda nilai eigen bagi A. Kita akan buktikan teorema ini. Pertama, seperti tadi, A itu adalah SDS inverse. Lalu misalkan V itu vektor eigen dari A plus E dengan nilai eigen mu. Misalkan W itu adalah S inverse V dan F itu adalah S inverse dikalikan E dikalikan S. Maka D ditambah F dikalikan W itu sama dengan D ditambah F dikalikan S inverse V, dan ini sama dengan S inverse A plus E kali V. Dan karena V tadi adalah vektor eigen dengan nilai eigen mu, maka ini sama dengan S inverse mu V, dan ini sama dengan mu W. Lebih lanjut, norm P dari F lebih kecil atau sama dengan norm P dari S inverse dikalikan norm P dari E dikalikan norm P dari S. Dan ini adalah kappa P dari S dikalikan norm P dari E. Nah, sekarang kita bagi kasus. Untuk mu I dikurangi D yang singular, maka mu itu akan sama dengan lambda untuk suatu lambda nilai eigen dari A. Dan jika mu I dikurangi D ini tak singular, maka saya bisa tuliskan W itu sebagai mu I dikurangi D inverse dikalikan F kali W, sehingga D kali W ditambah F kali W itu sama dengan mu W, dan Fw sama dengan mu I dikurangi D dikalikan W. Norm P dari W itu lebih kecil atau sama dengan norm P dari mu I kurang D inverse dikalikan norm P dari F dikalikan norm P dari W, sehingga di sini kita punya bahwa norm mu I dikurangi D inverse dikalikan norm P dari F akan lebih besar atau sama dengan 1. Padahal yang ini merupakan 1 per min yang terkecil di antara mu dikurangi dj untuk j dari 1 sampai n, dan dj itu adalah komponen dari matriks D, dan ini bisa saya tuliskan sebagai 1 per modulus mu dikurangi lambda. Sebagai akibatnya kita peroleh 1 per modulus mu kurang lambda dikalikan norm P dari F. Ini akan lebih besar atau sama dengan 1. Dan kata lain, norm P dari F itu lebih besar atau sama dengan modulus mu dikurangi lambda, sehingga mu dikurangi lambda akan lebih kecil atau sama dengan norm P dari S inverse dikalikan norm P dari E dikalikan norm P dari S. Sebagai contoh, misalkan matriks A plus E seperti ini dengan matriks A-nya matriks sirkulan ini dan matriks E-nya adalah matriks ini. Misalkan omega adalah min setengah ditambah setengah I akar 3. Nilai-nilai eigen dari A adalah 2, 1 plus omega, 1 plus omega kuadrat, dan S dapat dihitung seperti ini. Kita peroleh kappa 1 dari S itu sama dengan kappa tak hingga dari S sama dengan 3, dan norm 1 dari E dan norm tak hingga dari E sama dengan 1, sehingga jari-jari cakram Bauer-Feig-nya adalah 3. Di lain pihak, untuk kappa 2-nya dari S itu 1, norm 2 dari E adalah 1/4 dikalikan 1 plus akar 5, sehingga jari-jarinya adalah 0,5
809. Nah, kita juga dapat memberikan lokalisasi bagi nilai eigen berdasarkan vektor dan question Rayleigh. Di sini misalkan A matrik Hermite dan U adalah suatu vektor yang panjangnya 1. Misalkan mu adalah U bintang AU, maka selang ini akan memuat suatu nilai eigen matrik A. Pembuktian dari teorema ini diberikan sebagai latihan. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.